Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam acara tahlil di malam Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita suri tauladan kita Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Kata tahlilan berasal dari kata halalan yuhalilu tahlilan yang berarti membaca kalimat la ilaha illallah. Tahlilan kemudian menjadi tradisi yang mengangkat di kalangan masyarakat muslimin Indonesia, khususnya bagi masyarakat Nahdlin NU. Tahlilan menjadi aktivitas rutin setiap malam Jumat dan pada momen-momen khusus. Misalnya, kirim doa untuk keluarga yang sudah wafat, dikemas secara berjamaah dalam satu majelis. Apa manfaat dan hikmat tahlilan bagi umat Islam? Di antara manfaat dan hikmat tahlilan itu adalah pertama, melatih dan membiasakan kita untuk membaca kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah subhanallah astaghfirullah. Bahkan jika sampai akhir hayat kita bisa membaca kalimat tahlil, maka akan dijamin oleh Allah masuk surga. Kedua, memelihara dan menjalani hubungan silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dan persaudaraan antara umat Islam. Silaturahim ini perlu sebab sebagaimana Nabi kita menegaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaknya orang itu menjalin hubungan silaturahim. Ketiga, berbakti kepada orang tua, kerabat kita dan berbuat baik kepada sesama saudara. Karena dalam tahlil kita mendoakan kepada orang tua kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita, bagi yang sudah meninggal maupun yang belum, seperti doa-doa yang sering kita baca selama ini. Keempat, bersedekah. Di samping bertahlil kita juga menjamu hidangan kepada para jamaah, seperti kita tahu bahwa sedekah itu dapat menolak bala atau bencana dan dicintai oleh orang lain. Kelima, beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahlil atau tahlilan ini niat kita untuk beribadah, mencari ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang lain atau siapa-siapa, melainkan hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat Indonesia terutama di Jawa tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah tahlilan. Acara tahlilan yang berkembang di masyarakat pada umumnya dilaksanakan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Tahlilan sendiri merupakan suatu ritual adat yang telah hidup dari zaman dahulu hingga kini. Keberadaannya sangat erat dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, terhadap beberapa masyarakat yang telah meninggalkan budayanya tahlilan karena menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan teologis maupun budaya yang dipegangnya. Akan tetapi, tahlilan tidak lagi hanya bermakna mengucapkan kalimat la ilaha illallah, melainkan sebuah tradisi yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah serta doa untuk orang yang telah meninggal. Tahlilan tidak menjadi suatu kegiatan yang diwajibkan secara hukum, tetapi tahlilan telah menjadi suatu kearifan lokal. Suatu yang dinamakan kearifan lokal berarti suatu yang dianggap arif, bijaksana, atau benar oleh masyarakat lokal. Orang yang tidak melaksanakan tahlilan untuk memperingati kematian anggota keluarganya tidak akan mendapatkan hukuman secara pidana, tetapi akan mendapatkan gunjingan sosial dari masyarakat sekitar. Pada zaman yang telah maju seperti saat ini, rata-rata masyarakat masih berpendapat betapa pentingnya melakukan tahlilan. Selain untuk menghormati dan mendoakan orang yang telah meninggal, tahlilan juga seringkali
dijadikan sebagai ajang silaturahmi antara warga atau antar keluarga. Tahlilan secara umum dilakukan pada 7 hari pertama, 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan budaya lokal akan sulit masuk atau diterima oleh masyarakat. Seperti ketika di Nusantara berkuasa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, maka kebudayaan yang akan ikut berpengaruh. Begitu juga ketika kerajaan-kerajaan Islam berkuasa, maka kebudayaan yang awalnya terpengaruh Hindu dan Buddha akan berubah karena pengaruh Islam. Namun, tidak semua pengaruh Hindu dan Buddha hilang dari budaya Nusantara. Maka dari itu, terdapat kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi antara Hindu dan Buddha dengan Islam. Tahlilan yang awalnya merupakan budaya hasil dari pengaruh Hindu dan Buddha berubah ketika pengaruh Islam masuk. Wali Songo memutuskan untuk menjadikan tahlilan sebagai media dakwah dan mengajak manusia melakukan takziah untuk mendoakan orang yang meninggal serta yang ditinggalkan. Maka dari itu, hingga sekarang tahlilan erat kaitannya dengan Islam. Dan adapun acara tahlilan adalah berawal dari kebudayaan orang zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Jika ada orang yang wafat, akan diadakan acara lelean atau begadang hingga 7 hari lamanya untuk menghibur keluarga yang ditinggal. Namun, ternyata tahlilan awalnya hanya dikenal umat Islam di Pulau Jawa dan tidak dilakukan atau ada pada zaman Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala dan para sahabatnya. Sebagian mereka terdapat bahwa yang pertama menyusun tahlil adalah Sayyid Ja'far al-Barzanji, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang menyusun tahlil pertama kali adalah Sayyid Abdullah bin Alwi al-Ahad. Sejarah tahlil. Munculnya kembali ideologi dan faham Salafi Wahabi dengan berbagai bentuk organisasinya yang telah menyebar ke tengah masyarakat lintas bangsa dan negara. Kondisi tersebut telah menimbul keprihatinan di kalangan ulama dan pengurus NU di berbagai wilayah dan cabang. Selanjutnya, PCNU Kendal, Kiai Haji Muhammad Daniel Royan, penulis buku ini yang telah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilaha illallah, la 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 ilaha